Kumaha pun cara lagi. Masih di mute kayaknya Kang Ahmad. Ada nggak? Ada. Kurang keras, Mat. Lebih dekat mic-nya. Masuk. Kurang keras. Coba pakai headset ada nggak? Saya, Mat. Gak keluar suaranya. Nggak. Kecil. Pakai headset nggak keluar. Kecil suara. Suaranya kecil gitu. Nah, udah rada gede enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mulai dari mana ya? Bingung saya. Soalnya malam dadakan dari Pak Dokter, jadi nggak tahu harus ngisi, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang bisa di share kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Share pengalaman pribadi aja mungkin ya, karena kalau ngisi materi mah di sini juga banyak yang lebih jago gitu. Misal kayak Abah, kayak Yang Dedi, Randi juga kalau dari secara teknikal mungkin mereka bakal lebih expert gitu. Mungkin kalau dari mungkin saya akan share lebih ke mindsetnya aja sih. Boleh di-share Pak Dokter materinya? Kita mulai dengan menjadi Muslim mandiri dengan bisnis online gitu. Boleh di slide, di next. Soalnya kecil ya. Beberapa produk yang sedang saya jalankan, ada beberapa unit usaha. Yang pertama itu pakaian anak, terus pernah juga jualan kue waktu Ramadan gitu. Dan ini beberapa brand yang sedang saya jalankan. Ya seperti biasa, yang namanya bisnis ada yang ramai, ada yang sepi gitu. Tapi baik ramai ataupun sepi, ya mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk terus berusaha, terus berbisnis, karena nanti bisnis ini yang akan menopang apa yang sedang teman-teman di sini jalankan gitu. Boleh di next lagi. Di next lagi aja. Next lagi aja. Nah, selain fashion juga saya coba bisnis yang sedang dirintis, juga ada parfum juga gitu. Next lagi. Next lagi aja. Next lagi aja, Opa. Nah, ini saya ingin sedikit share pengalaman saya
dalam membangun bisnis online ini, semua ini sih saya meyakini bahwa semuanya udah diatur sama Allah gitu. Dan saya meyakini bahwa takdirnya merupakan takdir yang terbaik buat kita semua gitu. Karena ini semua juga dimulai ketika dulu saya bertemu dengan Kang Dea gitu. Waktu itu awal mula ketemu dengan Kang Dea itu di Jakarta gitu. Nah, pas pulang dari Jakarta, saya diajak tuh sama Kang Dea ke Cimahi gitu. Katanya ada acara baksos gitu waktu itu. Nah, waktu itu ya saya ikut aja gitu. Saya ikut aja dan ketemu Kang Dani gitu. Waktu itu juga Kang Dani sih masih kerja ya kalau nggak salah gitu. Tapi niat berbisnis dari waktu itu ya udah ada gitu. Nah, singkat cerita dari situ ya kenal sama Kang Dani gitu. Mulai baksos gitu, mulai dari panti ke panti gitu kan. Nah, setelah dari situ Kang Dani tidak lama kemudian resign dari pekerjaannya kalau nggak salah. Nah, saya juga tahu betul lah apa yang Kang Dani perjuangkan waktu itu gitu. Dia melepaskan pekerjaan yang udah lumayan settle gitu demi untuk merintis usaha gitu. Kalau dari pekerjaan kan udah enak gitu kan, kerja di sekolah yang cukup bonafit gitu kan, terus Kang Dan juga punya posisi di sana gitu, tapi dia berani gitu untuk meninggalkan pekerjaannya gitu. Nah, saya juga waktu itu cukup termotivasi gitu, ngelihat perjuangan Kang Dani gitu kan, ngirim-ngirim, waktu itu kan masih delivery, pernah ngirim juga ke kantor saya, ngirim chicken gitu kan. Nah, waktu itu juga saya termotivasi, pengen juga memulai usaha gitu. Nah, dari situ saya juga diajak sama Kang Dea gitu, ketemu salah satu produsen di Soreang. Suaranya ada nggak, Benten? Ada, aman. Ada. Good. Lanjut. Ya ketemu sama, ya dipertemukan lah gitu sama Kang Dea, ngajak-ngajak itu kan sering silaturahmi itu ke para pedagang juga lah gitu. Nah, dari situ saya mulai belajar jualan gitu, mulai dari jualan makanan gitu, pernah juga buka usaha di depan sekolah gitu, pernah juga bikin semacam es krim goreng dan lain halnya gitu. Nah, tapi dari semua usaha yang pernah saya coba, pada akhirnya gagal gitu. Ya nggak ada yang berlangsung lama gitu. Ada juga yang pernah bertahan sekitar setahun 2 tahun, tapi ya mungkin karena ilmu saya terbatas, ya pada akhirnya gagal gitu. Namun pada saat itu lagi boomingnya kan internet gitu. Nah, saya mulai cari tahu gitu kan, internet marketing itu seperti apa sih gitu. Mulai belajar, mulai coba ikut kursus pelatihan, ya dapatlah benang merahnya gitu di bahwa bisnis online itu seperti itu. Nah, kemudian ada satu momen di mana saya juga waktu itu bertemu dengan teman saya yang jualan pakaian anak. Nah, beliau nawarin juga ke saya bahwa coba tuh jualan pakaian anak katanya gitu. Nah, setelah itu saya coba-coba dan mempraktekkan ilmu yang pernah saya dapat lah gitu. Selang beberapa bulan ya 1 bulan 2 bulan udah mulai ada hasilnya lah gitu. Nah, itu jadi sebetulnya perjuangan membangun bisnis itu ya justru jauh sebelum bisnis online-nya gitu. Jadi pernah nyoba-nyoba banyak hal gitu, pernah ketipu juga gitu, pernah ninggalin hutang sampai puluhan juta gitu, karena dulu ya sebetulnya nggak pede gitu buat buka usaha sendiri gitu. Lebih memilih untuk investasi gitu. Jadi uangnya diputerin di orang lain gitu. Ternyata investasinya investasi bodong gitu. Kalau teman-teman pernah
pernah ikut materinya Kang Dewa. Kang Dewa kan pernah share bahwa dia pernah ketipu sampai 7,7 M gitu. Nah, saya salah satu bagian yang ada di dalamnya gitu. Nah, saya invest ke Kang Dewa. Kang Dewa juga dulu posisinya ya mungkin korban juga gitu, karena Kang Dewa yang menginvestasikan uangnya ke orang kepercayaannya. Tapi ternyata meskipun dia juga bawa agama lah gitu, tapi ketika urusan uang mah ternyata ya beda gitu. Ya sampai nipu sekian M gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang hutang Kang Dewa bisa terlunasi. Kita juga ya alhamdulillah, saya juga itu merupakan hutang terbesar waktu itu, ya alhamdulillah setelah bisnis online ini bisa jalan, ya hutang tersebut bisa dilunasi. Itu sih sekelumit perjalanan saya membangun bisnis, karena cukup lumayan sih dari tahun 2013 mulai dari reseller dulu, dan tahun 2015 mulai membuat brand sendiri gitu. Boleh di next. Nah, ini jadi kenapa sih kita harus mulai berbisnis gitu. Di next. Karena ya mindset ini yang bakal menentukan nanti hasilnya gitu. Terus ini juga nanti berkaitan dengan role model gitu. Karena salah-salah memilih role model nanti akan menentukan kita ke depannya mau seperti apa gitu. Karena kan banyak juga yang hanya, apalagi sekarang kan banyak mentor-mentor, banyak coach-coach yang hanya sekedar sukses mengenai kebendaan gitu. Padahal makna sukses itu sangat luas gitu, bukan hanya sekedar raihan-raihan materi semata gitu, tapi lebih dari itu gitu, bahwa bukan hanya materi gitu yang kita tuju gitu, tapi ya gimana caranya kita menjadi pribadi yang bermanfaat nanti ke depannya gitu. Karena kalau hanya sukses mas sekarang kan banyak banget gitu sebetulnya mah gitu. Kita lihat di TikTok, di YouTube, di sosial media, banyak orang akhirnya ketika udah sukses dicapai, ya mereka memamerkan harta mereka, terus memamerkan apa yang mereka dapat gitu kan. Terus ya banyak hal yang mereka pamerkan gitu. Padahal justru di kondisi seperti ini gitu kan, banyak orang yang lagi susahan gitu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Apalagi kemarin kan ketemu sama Kang Ivan ya gitu. Beliau cerita gitu bahwa ya sangat menyentuh gitu ketika mereka harus mendistribusikan infak berasnya, kemudian ada santri wanita sampai harus dibotakin gitu kan. Pas si ustadznya nanya kenapa, pas Bang Ivannya nanya kenapa harus sampai dibotakin gitu. Ya karena harus menyambung hidup gitu, harus makan gitu kan. Karena kalau dia punya rambut gitu kan, itu harus ada biaya buat sampo gitu. Nah, orang lain mah sampai seperti itu gitu. Nah, sedangkan kita gitu misalkan nanti berhasil misalkan apa, justru kita malah pamer-pamerin gitu. Ya sebetulnya sih itu hak-hak mereka gitu kan. Ketika mereka mendapatkan terus memamerkan gitu, ya hak mereka gitu. Tapi kan kita juga harus dari sisi ya harus aware juga gitu bahwa di kondisi seperti ini ya tidak sepatutnya lah gitu kita memamerkan harta kita, memamerkan capaian-capaian kita gitu. Sedangkan orang lain kondisinya lagi seperti ini gitu. Nah, mindset yang pertama, kenapa sih kita harus memulai berbisnis? Kalau menurut saya sih di bisnis itu jadi kita ada potensi bisa unlimited penghasilan gitu. Ya jadi kalau di bisnis kadang kan kita bisa kadang rame gitu, kadang enggak gitu. Tapi ketika rame penghasilan kita bisa tak terhingga gitu ya. Kalau sepi ya bisa rugi juga gitu. Tapi
paling tidak kita itu bisa mengukur gitu. Oh, kita ingin penghasilan sejauh mana gitu. Nah, nanti kita tinggal target ini dengan ikhtiar kita, dengan jaringan kita. Misalkan kita pengen penghasilan sekian dari satu produk, misalkan punya keuntungan sekian, ya tinggal kalikan terus dibarengin dengan ikhtiar yang maksimal gitu. Boleh di next lagi. Nah, ini juga ada sebuah hadis kan, bahwa kenapa sih kita harus mulai berbisnis gitu. Karena pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan mereka yang berbisnis dengan jujur bersama para nabi gitu. Jadi pebisnis yang jujur ya, yang akan dikumpulkan dengan para nabi teh gitu. Tapi ketika kita nggak jujur, kita nggak amanah, ya mungkin kita juga akan ditempatin di neraka yang paling dalam lah gitu. Nah, makanya penting gitu, bukan hanya sekedar jadi pebisnis aja gitu, tapi bagaimana kita bisa menjadi pebisnis yang jujur, pebisnis yang amanah gitu. Karena kan Rasulullah juga dulu nggak punya brand kan sebetulnya gitu, tapi Rasulullah digelarin Al-Amin kan karena ya kejujurannya dalam berdagang gitu dan lain-lain halnya gitu. Next lagi. Nah, kenapa kita harus memulai berbisnis gitu? Karena ada yang harus kita bahagiakan gitu. Kita misalkan kan kita punya orang tua, kita punya saudara yang dari segi ekonomi misalkan cukup kesulitan mungkin. Ya kalau kita punya kemampuan kan henteu saukur misalkan, "Ah udah weh sabar," gitu. Iya sih sabar gitu, tapi kan akan lebih baik gitu ketika kita menasihati juga ya sambil sambil ada action nyatanya gitu. Nah, kalau kita punya kemampuan kan jadi eh, sabari ngasihna lah gitu, henteu saukur sabar-sabar hungkul gitu. Nah, terus saya juga pernah dengar kajian bahwa bakti terbaik kita untuk orang tua itu kan mengingatkan akan kematian gitu. Kita misalkan punya orang tua yang udah sepuh umur 60, 70 tahun, udah saatnya mereka teh tidak disibukkan lagi dengan dunia gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi gitu, jadi ya kita yang memenuhi kebutuhan mereka gitu. Kita support apa yang menjadi keinginan mereka supaya apa ya, supaya orang tua kita bisa fokus beribadah di waktu-waktu terakhirnya gitu, di umur 60 tahun, 70 tahun, udah nggak usah mikirin hal-hal yang duniawi gitu orang tua kita gitu. Hal-hal duniawinya ya kita support lah misalkan. Nah, untuk akhiratnya ya mereka tinggal fokus aja gitu. Jadi dunianya ya kita yang support. Ya maksudnya ke situ gitu. Next lagi. Nah, ada juga orang-orang yang mesti kita perjuangkan gitu. Ya seperti hal tadi gitu. Ketika kita memilih berbisnis, ya mindset-nya jangan hanya sekedar ingin sukses aja gitu, tapi ada orang-orang yang mesti kita perjuangkan gitu. Semisal ya di lingkungan kita, ya udah kita udah aware belum gitu. Ada yang sampai saat ini untuk makan gitu kita cek-cek gitu di lingkungan terdekat kita, di tetangga-tetangga kita gitu. Nah, kalau bukan kita kan siapa lagi gitu yang akan aware gitu. Nah, saya punya prinsip di suatu keluarga itu harus ada seseorang yang bisa merubah kehidupan lah gitu ya. Itu baik dari segi akhlak, dari segi perilaku gitu. Jangan sampai udah mah misalkan ya ini yang terjadi gitu di keluarga saya, udah mah dari segi keturunan dan semua halnya gitu, balangsak semua gitu. Nah, tapi nggak ada yang berubah misalkan. Ya saya yang harus berubahnya gitu, yang harus bisa mengubah semua kondisi ini gitu. Ya bukan hanya melulu tentang harta gitu, tapi apapun gitu, baik itu misalkan dari segi keilmuan, dari segi apapun ya harus ada yang bisa kita rubah gitu, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik gitu. Boleh di next lagi. Nah ini gitu, jadi salah satu alasan kenapa kita harus berbisnis gitu, karena kita juga harus bisa mensupport dakwah-dakwah Islam gitu. Karena kan dakwah itu perlu biaya gitu, dan ini membutuhkan biaya yang besar gitu. Bukan hanya sekedar ya jadi butuh biaya besar lah gitu. Kita misalkan ada
panti lagi butuh bangun masjid gitu, terus butuh bangun pesantren gitu. Nah, kita harus ambil bagian di dalamnya gitu. Udah mah misalkan dari segi keilmuan kurang gitu. Ya saya pribadi lah gitu. Saya menyadari gitu bahwa saya nggak bisa ilmu agama gitu. Saya nggak bisa share tentang materi-materi agama gitu. Terus apa yang bisa saya andalkan gitu. Ya meskipun masih receh-receh gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan eh, jihad saya bisa minimal bisa dengan harta lah gitu. Nah, ketika hartanya ada, mudah-mudahan ya saya bisa mensupport ini gitu. Untuk membangun masjid, untuk dan lain-lain halnya gitu. Karena pasti ini membutuhkan biaya besar gitu. Next lagi. Nah, terus saya juga tadi baca-baca bahwa berbisnis adalah sebaik-baik profesi. Boleh di next lagi. Nah, yang kedua, kenapa kita harus berbisnis online gitu. Boleh di next. Ya, karena bisnis online itu kalau menurut saya sih sangat relevan dengan kondisi saat ini gitu. Kemarin juga saya main-main gitu sambil ke Bandung kan, kalau saya ke Bandung harus sekalian lah gitu. Jadi 1-2 pulau terlampaui gitu. Nah, kemarin ketemu sama Kang Dani, terus pas pulang dari sana saya coba lihat-lihat ke BIP, ke BTC, ternyata ketika sedang PPKM seperti ini mah ya mereka benar-benar tutup gitu, nggak bisa ngomset sama sekali gitu. Tutupnya benar-benar tutup, nggak ada pengunjung gitu. Itu juga yang buka hanya beberapa gitu kan, hanya gerai-gerai makanan dan itu pun sangat-sangat dibatasi gitu. Dan saya berpikir, oh ini gimana gitu. Sedangkan kan pasti secara operasional mereka sangat besar sekali gitu. Misalkan dari segi harus tetap bayar tempat misalkan, terus bayar karyawan, tapi secara omset nggak ada misalkan karena ya emang nggak ada pengunjung gitu. Tapi yang saya perhatikan juga kalau di online justru ya terdampak sih ada gitu, apalagi ya saya kan bisnis di bidang fashion bukan yang esensial lah gitu. Tapi ya meskipun cukup terdampak, tapi tidak terlalu turun gitu, masih bisa ngomset lah gitu, masih bisa bayar karyawan, masih bisa makan, masih plus lah gitu, tidak terlalu minus gitu. Nah, ini juga relevan dengan kondisi saat ini gitu, bahwa total populasi di Indonesia kan ini data dari 2021 bahwa ada 274 juta gitu kan populasi Indonesia, terus sekitar 73%-nya sudah menggunakan internet gitu. Terus sekitar 170 juta, 61%-nya sudah aktif di media sosial dan ini peluang gitu. Ya harus cepat-cepat ambil tindakan gitu, harus mulai action dari sekarang bahwa sudah saatnya yang offline coba di-online-kan gitu. Jadi ya karena emang benar-benar relevan dengan kondisi saat ini gitu. Next lagi. Ini juga data setiap harinya orang menggunakan internet gitu. Coba tuh dilihat di Indonesia sekitar 9 jam gitu kan orang menggunakan internet setiap harinya. Berarti kan hampir sepertiga hidupnya mereka habiskan buat berinternet ria gitu kan. Katakanlah misalkan 7-8 jam tidur, yang lainnya aktivitas, yang 1/3-nya lagi digunakan untuk menggunakan internet dan ini harus kita ya ambil peluang gitu bahwa ya ini peluang yang sangat besar gitu bahwa semua orang sekarang kan bangun tidur juga orang udah langsung pegang HP gitu kan bukan
secara sunnahnya apa dulu gitu. Tapi kan sekarang mah bangun tidur HP, makan HP, apa-apa HP gitu kan. Coba ketika orang itu megang HP terus lihat produk kita kemudian tertarik gitu kan itu bisa menjadi peluang buat closing gitu. Next lagi. Nah, dari 8 jam yang tadi orang menggunakan internet 4 jam 10 menitnya mereka gunakan untuk 40 ini rata-rata yang di Indonesia 44%-nya mereka gunakan untuk bermain sosial media gitu. Terus 26% mereka gunakan buat nonton video, nonton YouTube dan lain-lain. Apalagi sekarang zamannya TikTok gitu kan. Ya ini termasuk ke 26% yang tadi. Terus 9% digunakan buat bermain game dan 20% digunakan untuk aplikasi yang lain. Di next lagi. Ya ini data platform yang paling banyak digunakan saat ini. Facebook masih di urutan pertama, terus di susul YouTube, WhatsApp dan lain-lain. Next lagi. Nah ini masih yang tadi, di next lagi aja. Nah, ya alasan yang selanjutnya kenapa kita harus mulai mencoba berbisnis online, karena kalau saya lihat dari segi operasional cenderung cukup rendah gitu dibandingkan kita belum apa-apa udah memulai offline gitu, apalagi harus langsung sewa tempat misalkan. Kan otomatis itu menjadi biaya kos yang cukup lumayan tinggi gitu. Tapi kalau kita misalkan buka jualan online, tinggal kita misalkan minta foto produknya dari teman kita, misalnya kita jadi reseller dulu gitu kan. Kan sebenarnya nggak ada biaya sama sekali gitu. Jadi mengurangi resiko lah gitu. Apalagi di saat seperti ini gitu, kita kan harus pandai-pandai memanage budget lah gitu. Nah, saatnya teman-teman coba mulai berbisnis online karena ya dari segi biaya relatif rendah gitu. Saat ini juga teman-teman bisa langsung jualan lah gitu. Kalau di online gitu. Tinggal modal HP misalkan, terus ada kuota internet, terus cari produk yang teman-teman suka, misalkan jualan produk tersebut, ya teman-teman bisa langsung jualan. Terus nggak harus jauh-jauh, kita nawarin dulu ke teman-teman kita, ke lingkaran terdekat kita, keluarga kita tawarin dulu gitu. Kan itu bisa jadi peluang juga gitu. Next lagi. Nah ini juga kenapa kita harus memulai berbisnis online, karena di online itu potensi pasarnya yang cukup luas gitu. Jadi cakupannya seluruh dunia gitu. Terus tidak ada batas lokasi gitu. Kita yang ada di Bandung bisa berjualan ke orang-orang yang ada di Bekasi, misalkan ada di Jakarta, ada di Papua misalkan. Kan kalau di offline akan cukup semuanya bisa sih, cuman ya tetap akan sulit gitu untuk distribusinya dan lain-lainnya gitu. Terus penjualan tanpa batas waktu gitu. Di online kita bisa ibaratnya bisa 24 jam lah gitu kita mengoperasionalkan toko kita gitu. Apalagi nanti misalnya udah tersistem, kita udah punya web yang canggih dan lain halnya, terus orang kan bisa langsung pesan di situ gitu tanpa kita harus layani karena emang udah tersistem gitu dari segi penjualannya gitu. Terus tidak tergantung pada kondisi cuaca gitu. Ada kan beberapa bisnis yang harus tutup misalkan gara-gara hujan, ada yang harus tutup gara-gara apalah misalkan. Nah kalau di online tidak sebetulnya tidak cukup terganggu gitu ketika kondisi-kondisi itu muncul gitu. Terus yang paling penting faktor kali gitu. Nah di online itu kita bisa unlimited penjualan lah gitu. Apa yang kita misalkan kita bisa menjual ke satu orang, ya kita juga bisa menjual ke beberapa orang gitu. Dengan memperbanyak reseller kita, dengan memperbanyak jaringan kita gitu. Dan jaringan kita itu bisa seluruh Indonesia gitu. Misalkan kita punya jaringan distribusi di Jakarta, kita punya jaringan distribusi di kota-kota lain gitu. Dan itu kan bisa menjadi faktor kali. Ibaratnya ketika kita punya jaringan di Jakarta bisa menjual 5 pieces kan.
di Bekasi 5 pieces kali banyak kota kan udah jadi berapa ribu gitu kan. Nah, jadi ya mindset-nya jangan gede-gede, "Oh, Jakarta harus 1.000, di mana harus 1.000." Ya nggak harus seperti itu juga gitu. Udah baik cukup nargetin di Kabupaten Bandung misalkan 10 pieces, di area lain 10 pieces kan ketika itu udah terjadi gitu kan, eee, ya itu juga jadi quantity yang banyak gitu. Next lagi. Nah, ini juga yang paling penting, informasi lebih mudah sampai ke pelanggan gitu, terus bisa diukur dan iklan tertarget itu. Eee, untuk sekarang kan untuk menyampaikan informasi kalau online mah kita kan bisa share di sosial media gitu kan, terus bisa, banyak hal lah lebih mudah gitu. Terus dari iklan bisa diukur dan tertarget. Kita juga bisa nargetin tuh ketika kita mau iklan, kita mau promosi, akan lebih tertarget ketika kita menggunakan, media internet gitu. Karena kan sekarang mah ketika kita ingin masarin produk kita, misalnya saya produk anak, ya saya ingin tampil hanya di, ibu-ibu saja misalnya. Nah itu teh sebetulnya bisa bisa ditargetin gitu. Jadi kan nanti promosinya nggak akan sia-sia misalkan, eee, harus tampil di bapak-bapak yang umur sekian kan. Nah, jadi menghindari itu gitu. Jadi iklan kita tuh nanti bisa disetting hanya tampil ke orang-orang yang ingin kita targetin saja gitu. Dan secara hasil, secara result itu kita bisa bandingin gitu. Dan biayanya relatif lebih murah gitu dibandingkan kita misalkan sebar-sebar brosur gitu atau, eee, pajang iklan di koran, udah bukan zamannya lah gitu. Apalagi sebar-sebar brosur gitu kan, kecenderungannya orang, hanya diterima tapi nggak dibaca gitu kan, malah dibuang-buang yang ada gitu. Ya kalau di online minimal kita, memangkas biaya itu dan, eee, menghambur-hamburkan kertas juga kan cukup lumayan jadi, sampah juga itu ya, mending coba we di online gitu, mencoba beriklan karena banyak media, bukan hanya di sosial media, tapi kita juga nanti bisa beriklan di marketplace, bisa beriklan di website sendiri gitu, atau ya banyak hal sih sebetulnya angle-angle yang bisa kita, eee, pergunakan nanti gitu. Mungkin nanti untuk dari teknisme bisa dari, teman-teman di sini juga udah pada jago-jago mungkin gitu. Next lagi, next. Nah, di internet juga banyak sih, bukan hanya jualan online, teman-teman juga, sekiranya di sini, punya keahlian, teman-teman bisa membuat blog, terus nanti di blog tersebut bisa disisipi iklan, terus bergabung di program affiliate. Affiliate itu semacam, teman-teman menjualkan produk orang lain, tapi lebih ke, produk service biasanya, produk bukan fisik gitu. Terus membangun toko online, membangun brand, menjadi reseller produk, membuka kursus online, menjadi influencer, membuka endorse, membuka jasa tertentu. Jadi sebetulnya bukan hanya, jualan online aja gitu yang bisa kita jalankan di internet, tapi banyak potensi gitu, banyak potensi yang bisa kita gali gitu. Teman-teman yang punya keahlian masak, teman-teman bisa 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 bikin e-course-nya, misalkan teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa bikin e-course-nya gitu. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita jual di online. Jadi bukan hanya produk aja gitu, tapi apapun gitu sekarang mah bisa kita jual lah di internet. Jasa sekalipun bisa gitu. Next lagi. Nah ini, sedikit tips, untuk memulai bisnis online, next. Nah jadi yang perlu kita perbaiki dulu, dalam berbisnis online, ya yang pertama perbaiki mindset gitu. Nah, kita harus menghilangkan mindset ingin buru-buru berhasil gitu, karena biasanya orang yang ngawalin jualan di online biasanya pengen buru-buru berhasil gitu. Eee, terus biasanya, banyak alasan gitu, "Ah, kita mah gaptek," gitu, terus nggak punya modal misalnya, terus nggak punya skill dan lain-lain. Padahal mah, biasanya itu mah cuma alasan aja gitu. Kalau gaptek kan sebenarnya bisa belajar gitu, sekarang mah di YouTube juga banyak tutorial-tutorial yang sekiranya, teman-teman juga bisa pelajari, tinggal tinggal rajin browsing, tinggal rajin nonton, pelajari, dan praktekkan gitu. Terus kalau nggak punya modal ya bisa mulai dari gratisan dulu gitu kan, eee, nggak harus
langsung iklan yang berbayar. Dari organikan dulu. Kemarin juga ketemu sama Teh Erika. Dia cuma punya beberapa agen, punya reseller gitu, tapi bisa menjual madu hingga 8.000 paket ya Teh ya. Dan itu juga pakai cara-cara gratisan gitu, nggak ngiklan, nggak apa gitu. Tapi ya bisa gitu. Ya karena beliau praktek, terus nggak banyak alasan mungkin, terus produknya fit juga, misalkan dengan kondisi saat ini ya pada akhirnya ya bisa terjadi closing gitu tanpa harus banyak alasan gitu. Terus pelajari ilmunya juga gitu. Nah setelah pelajari ilmunya, kebanyakan banyak orang nunda-nunda gitu tanpa mempraktekkan. Padahal ketika tahu ilmunya ya baiknya langsung praktek gitu, karena kalau nanti lagi ya biasanya nggak praktek-praktek gitu. Terus kalau bisa cari juga misalkan mentor, komunitas, dan guru terbaik. Siapa nih yang kira-kira di sini misalkan jago di marketplace, coba deketin. Siapa yang jago di Facebook, coba deketin gitu, belajar ke mereka gitu. Dan mereka juga biasanya aware gitu, kayak Abah, misalkan di sini ada Abah, ada Randi, ada Kang Deddy. Pasti mereka juga akan share gitu ketika ada orang yang butuh ilmu, butuh bantuan gitu, dan senang gitu ketika ada orang yang terbantu misalkan dengan share dari kita, materi-materi dari kita misalkan, terus orang itu terbantu bisa mendapatkan penghasilan, itu jadi sebuah kebahagiaan juga gitu buat kita gitu. Terus yang selanjutnya pelajari juga. Jadi pelajari satu sumber traffic dulu gitu, jangan misalkan belum bisa misalkan pas awal-awal kita jualan di marketplace dulu gitu. Jangan buru-buru pindah ke Facebook gitu kalau belum bisa menghasilkan di situ gitu. Fokus dulu aja gitu. Fokus dulu, pelajari sampai benar-benar berhasil gitu. Terus sampai nanti orderannya udah lumayan banyak, baru tuh teman-teman bisa pindah gitu. Jadi nanti di marketplace udah banyak menghasilkan gitu. Nah, hire admin satu misalkan. Udah hire admin satu, nah kita baru bisa pindah pelajari Facebook, misalnya pelajari yang lain. Jadi sebelum kita mahir di satu bidang, kalau saran saya kuasai dulu satu sumber traffic dulu, jangan banyak-banyak dulu gitu. Terus mulai dari hal yang bisa kita kerjakan ya, misalkan kita bisanya di Facebook ya di Facebook dulu, bisanya di WhatsApp ya di WhatsApp dulu, bisanya di marketplace ya di marketplace dulu, jangan mulai dari yang susah dulu, ya mulai dari yang kita suka dulu lah gitu, biar minimal kita ada rasa senang dulu gitu. Ketika udah senang, terus nanti udah mulai ada orderan 1 atau 2, nah kita juga langsung senang gitu kan. Nah, nanti ada motivasi dari situ gitu. Terus yang paling penting juga kita harus optimis, nikmati prosesnya, dan yakin bakal berhasil lah gitu, atas izin Allah gitu. Nah, ini kebanyakan orang sih praktek gitu, tapi nggak yakin dengan ikhtiarnya. Orang praktek nggak yakin, tapi dengan apa yang dia lakukan ya mau berhasil gimana, dianya juga nggak yakin ke diri sendiri. Yang paling Loading, Mat. Freeze sinyal. Tes. Waduh, ya sinyalnya di gunung makin duplek. Bapering. Pak Dokter, Nah, di next. Hah? Di next. oh iya, siap. Bobo. Nah, terus yang kedua kita mulai bangun kolam gitu. Nah, teman-teman yang punya keahlian kayak Kang Dani, sebetulnya itu bisa dijadiin trigger buat membangun kolam. Misalkan bisa masak, bisa ngumpulin orang-orang yang ketertarikannya sama gitu. Mulai share-share ke ibu-ibu atau ke siapa, ke komunitas-komunitas. Jadi kan membangun kolam itu membangun kesamaan gitu. Kayak yaitu jadi banyak kan keahlian-keahlian atau nanti bakal terbentuk karena kesamaan gitu. Nah, tipsnya jadi kita temukan minat dan bakat kita gitu. Nah,
bakat kita di mana sih gitu. Jadi harus adalah satu hal yang akan kita jadikan konten lah gitu. Ya misalkan Kang Dani sebetulnya udah pas pisan gitu, bisa masak terus ada value tersendiri gitu. Tinggal kolamnya dibangun gitu. Terus nanti jangan langsung jualan. Jadi kita mau fokus aja bikin konten-konten yang menarik. Jadi ya dibumbui juga misalnya kayak masak ya ada dakwahnya, masak ada keunikannya gitu. Terus ya bisa digali dari situ. Misalkan Ustadz Fei misalkan dakwah tapi dibumbui dengan apalah gitu kan. Terus tiap platform juga dikondisikan misalkan. Oh, di TikTok kondisi psikologisnya teh seperti ini misalkan. Ya dakwahnya tong serius teuing atau tapi rada dibumbui misalkan. Karena kan marketnya beda misalkan di TikTok mah misalkan remaja-remaja yang baru mau belajar misalkan. Akan berbeda gitu cara penyampaiannya, cara kontennya, cara marketingnya gitu. Jangan sampai misalkan kita membuat konten buat di Facebook terus audiennya beda, tapi disamakan dengan konten di TikTok gitu kan, jadinya akan kurang masuk gitu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan gitu dengan platform tersebut gitu. Nah sekarang juga di TikTok kan sebetulnya bisa jadi ladang dakwah kita juga karena sekarang kan ya banyak konten unfaedah lah gitu. Tapi kan sebetulnya platform teh netralnya gitu. Tapi banyak ustadz yang nggak mau masuk ke situ gitu. Padahal mah ya di situ teh banyak ladang dakwah gitu. Banyak pemuda-pemuda yang akan aware gitu. Ketika ya saya lihat ya masih sedikit ustadz-ustadz terus yang punya kemampuan lah gitu, tapi masuk ke sana gitu. Jadi belum masuk ke sana, jadi kebanyakannya jadi kontennya konten unfaedah. Tapi ya kita juga harus adaptasi gitu, harus mulai melihat bahwa kita juga harus mulai masuk ke sana gitu. Jangan TikTok mah joget-joget unggul misalkan. Tapi kan nggak seperti itu juga ya. Kita juga harus hadang itu gitu dengan konten dakwah yang lebih bagus lagi gitu, yang bisa diterima sama mereka. Dan itu juga kan jadi ladang buat kita buat apalagi di sini kan secara konten mah udah jago-jago lah, tinggal mengemasnya bagaimana gitu. Konsisten berbagi sesuatu yang bermanfaat, itu konten kan macam-macam, bisa tulisan, bisa foto, bisa video gitu. Terus setelah nanti misalkan kontennya jadi terus kita upload ke semua sosial media kita, ya kita ajak follower kita buat like, comment. Terus sebisa mungkin kita juga interaksi gitu sama follower kita, sama audiens kita gitu. Kang Dea misalkan punya grup WhatsApp tersendiri, punya teman-teman sendiri misalkan di Facebook, ya nggak apa-apa misalkan rajin juga like, comment Facebook orang lain, rajin juga. Bukan hanya kita yang pengen di like, comment gitu, tapi berusaha juga buat kita like, comment status orang lain, like, comment juga konten-konten orang lain, supaya mereka juga nanti ngehargain konten-konten kita, like, comment balik lah gitu. Karena ya meskipun itu bukan niat utama, tapi ketika like, comment, share-nya tinggi, itu juga jadi salah satu algoritma buat konten kita bisa lebih di-viralin lagi gitu. Tapi kalau like, comment, share-nya sedikit, itu ada semacam algoritma nanti sosmed dan lain-lain halnya tidak akan memboost konten kita gitu. Nah makanya perlu buat kita supaya kita juga lebih ya nggak apa-apa sesama member di sini misalkan ada yang update status kita like, comment, ada yang update status dimanapun lah, kita juga sama-sama saling like, comment lah gitu. Terus coba juga promosikan akun kita ke semua media gitu. Jangan hanya di Facebook aja, tapi kita juga nanti promosikan ke berbagai media. Next. Nah, tips yang ketiga, kalau saya hindari dulu produksi gitu, tapi mulai dulu dari reseller gitu. Karena kalau kita belum apa-apa gitu, sudah produksi gitu, kan resikonya cukup lumayan gitu, apalagi kita belum punya jaringan penjualan gitu. Karena sekarang udah mau produksi mah gampang gitu, mau
mau produksi pakaian kan konveksi banyak, mau pengen jualan makanan yang bisa ini banyak, tapi kan resikonya terlalu besar gitu kalau kita langsung mulai produksi. Ya udah, kalau menurut saya mending mulai dulu dari seller gitu, cari lingkungan terdekat yang punya produk. Saya yakin di grup sini juga yang punya produk banyak gitu. Dan caranya banyak sih, bukan hanya kita nanti cari di marketplace, di sosial media, di Google. Kita bisa searching, misalkan ketik di Google pengen apa gitu, pengen jualan apa, nanti bakal muncul banyak itu produk-produk yang akan kita coba jualin. Yang paling penting ya kita jangan memulai dari produksi gitu, karena sudah lumayan gitu dari segi budgetnya, tapi yang paling penting kan kita membangun jaringan dulu gitu, jaringan penjualan dan lain-lain halnya gitu. Event itu nanti udah terbentuk ya itu gampang gitu. Kan kita udah punya jaringan 100 tuh, kita launching produk juga bakal relatif lebih mudah daripada kita langsung produksi terus kita bingung mau jual kemana gitu kan. Ya resikonya terlalu gede gitu kalau menurut saya gitu. Next lagi. Oke, ada di Ini yang terakhir mungkin, jadi selain kita memaksimalkan ikhtiar bumi, kita juga harus memaksimalkan market yang langit. Jadi jangan salah satu aja gitu. Kalau ikhtiar bumi aja misalnya, ya kita juga mungkin nanti jadi sombong lah gitu. Terus kalau marketing langit aja juga tanpa ada ikhtiar, ya sama juga gitu. Jadi sebab kauninya dijalani, sebab syar'inya juga kita lakukan gitu. Nah, untuk ikhtiar buminya ya misalkan coba kita cari foto-foto yang jelas dan menarik lah gitu. Jadi misalkan kita gabung di salah satu produk, ya, minta foto-fotonya yang bagus, yang menarik, tapi jangan terlalu lebay juga, misalkan warnanya tapi pas ya sesuai real lah gitu. Jadi jangan sampai fotonya bagus tapi pas datang jelek gitu. Senatural mungkin lah, tapi memang benar-benar jelas ke produknya gitu. Terus ketika nanti teman-teman buat caption ya jangan terlalu berbelit-belit, tapi yang mudah dimengerti gitu. Terus rajin posting juga lah, misalkan ketika teman-teman udah ada niat buat jualan online ya minimal tiga kali sehari lah teman-teman posting gitu. Ya itu juga harus di mix, jangan sampai jualan terus tapi misalkan dari tiga postingan teman-teman share sesuatu yang bermanfaat 2 kali, nah share jualannya 1 kali gitu. Jadi jangan terus aja jualan, orang juga pasti nanti bosan gitu. Terus nanti ketika udah ada mulai calon pelanggan misalnya, kita sebisa mungkin fast respon gitu, karena kan kita juga malas misalkan udah ada yang ngechat misalkan di ngechat jam segini misalkan baru dibalas nanti sore atau malam, kan yang beli juga keburu malas gitu. Berikan pelayanan terbaik lah gitu, atur tata letak postingan gitu, jangan sampai postingan teh pebalatak gitu, tapi sebisa mungkin enak dilihat, IG-nya enak dilihat, sosmednya enak dilihat, kan orang juga nanti bakal betah gitu berlama-lama di sosial media kita. Terus jangan lupa juga kita coba juga promosikan juga secara offline tuh, karena ya baik online sama offline sebenarnya ya saling mendukung gitu. Selain itu juga ini yang paling penting, ketika sebab-sebab tadi udah kita lakukan, ya kita juga harus jujur, amanah gitu. Misalkan ketika ya produknya misalkan grade A ya bilang grade A, ketika produknya grade B bilang grade B gitu. Jangan sampai produk grade A produk grade B kita bilangnya grade A gitu. Terus dari segi warna sih biasanya yang cukup ini di online gitu. Terus ketika udah ikhtiar ya baru tawakal. Ya kita ikhtiar dulu yang maksimal gitu. Kadang kita mah belum apa-apa udah tawakal, padahal ikhtiar kita belum maksimal, padahal postingan-postingan kita belum terlalu maksimal, tapi kita udah tawakal di awal gitu. Padahal kan kan ada hadis juga yang menyebutkan bahwa cang-cang heula gitu kan si untanya baru kita bisa pergi. Nah begitu juga
di bisnis bahwa kita harus ya usaha dulu yang terbaik, ikhtiarkan dulu yang terbaik, baru kita tawakal gitu. Terus berbaik sangka gitu. Kan kita udah berbaik sangka ke Allah, udah posting, udah rajin apa-apa, tapi ya belum ada penjualan ya nggak apa-apa, terus jalani aja gitu, jangan mundur lah gitu, jadi terus semangat gitu. Terus silaturahmi, nah ini yang paling penting juga gitu. Sambil kita jualan ya kita juga silaturahmi gitu. Teman saya pernah share bahwa kita harus coba silaturahmi itu ke 3-4 golongan gitu. Yang pertama kita harus terus silaturahmi ke orang yang lebih sukses dari kita, ya biar apa ya, biar kita bisa terus termotivasi gitu, bisa terus karena kan kita juga kadang bingung mau ngapain lagi, misalkan hidup teh gitu. Tapi kalau ketika kita main ke orang yang lebih sukses, ketika juga orang lain udah pencapaiannya udah seperti ini gitu. Tapi bukan hanya ngelihat kesuksesannya aja gitu, tapi lihat juga perjuangannya, lihat juga mindsetnya, lihat juga kebiasaannya gitu kan. Itu gitu. Biar kita bisa terus terjaga lah gitu, semangat kita gitu. Terus yang kedua, kita silaturahmi ke orang yang ada di bawah kita gitu. Biar apa ya, kita biar juga kita bisa ngerem juga gitu. Kadang kan terus lihat kesuksesan kan mumet juga gitu ya. Yang kedua, kita harus sukses ke orang lain di bawah kita, biar hati kita tetap tersentuh lah gitu ketika melihat hal seperti itu. Kita juga tetap bisa ya minimal jangan tinggalin lah orang-orang yang pernah ini di kehidupan kita. Kadang kan kita juga misalkan punya teman SMA, SMP gitu, secara keadaan masih jauh di bawah kita, ya kita silaturahmi gitu. Mungkin kan ada di sini juga yang udah lama misalkan gak say hey sama teman-teman lamanya gitu. Coba dari sekarang coba cek lagi misalkan teman-teman terdekat kita gitu. Bisa jadi dia lagi butuh bantuan tapi kitanya nggak aware misalkan. Terus yang ketiga, kita silaturahmi ke orang yang lebih soleh dari kita gitu ya, biar apa ya, karena kan kita mah ya terutama saya masih jauh banget gitu dari kemampuan beragama lah gitu. Nah makanya saya harus lebih merapat lagi gitu ke orang-orang yang lebih soleh dari saya gitu, biar ya minimal kasetrum lah gitu, jadi lebih soleh dari gitu. Terus yang keempat, usahakan juga silaturahmi ke orang-orang yang punya kekuasaan gitu, karena disadari atau tidak, kekuasaan lah yang bakal bisa merubah banyak hal gitu. Kita misalkan demo banyak orang, tapi orang-orang yang tidak berpengaruh akan cukup berhasil hanya dengan satu orang yang berpengaruh yang bisa merubah kebijakan gitu. Terus jalankan sunnah, ini mah udah pada inilah di sini juga gitu. Gemar bersedekah, terus hindari riba, terus ridha orang tua. Nah ini yang paling penting, bahwa apa-apa kalau bisa mah ke orang tua dulu lah gitu. Jadi minta izin ke orang tua dulu. Karena pernah ada juga kalau kuat dari satu guru saya, kalau kita ingin seperti kalau rezeki kita ingin seperti raja, maka jadikanlah orang tuamu seperti raja juga gitu. Nah, makanya orang tua penting lah gitu buat kita gitu. Ya kalau kita pengen sesuatu, pengen apa-apa, share ke orang tua itu, minta doa yang tulus, minta doa yang spesifik gitu. Karena kan orang tua juga perlu kita trigger gitu buat mendoakan apa-apa yang kita sesuaikan gitu antara doa kita sama doa orang tua, biar sevibrasi gitu. Jangan sampai orang tua ngedoainnya ini gitu, tapi kitanya pengennya ini gitu. Jadi lamun dina buku IPO mah jadi sayapnya teh nggak terbang gitu. Tapi kalau pasangan kita misalkan sama tujuannya, orang tua juga sama secara tujuannya, ya otomatis sayapnya bisa terbang gitu. Mungkin itu aja sih, karena waktunya udah 6:30. Mangga saya serahkan lagi ke moderator. Mohon maaf jika perkataannya para rugo gitu. Nah, ini mah saya bisanya hanya segini gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman petik lah gitu dari obrolan saya yang tidak seberapa ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, jazakallahu khairan katsiran buat Kang Ahmad atas ilmunya. Ada poin penting buat teman-teman semua yang sedang ikhtiar hari ini di tengah pandemi seperti ini, maka online menjadi sebuah solusi.
ya. Yang belum punya online, ayo silakan segera mulai bergerak ya, bergerak ya. Tadi ikhtiar. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kemudian hari ini yang poin utama kenapa kita berproses, teman-teman semua, banyak orang yang ikhtiar, tapi kemudian ikhtiarnya hanya satu, tidak ikhtiar yang satu lagi. Ada dua ikhtiar, yang utama itu adalah ikhtiar ruhawi ya, jadi ngaji itu penting, baru ikhtiar yang tadi, yang teknis ya. Jadi banyak orang yang langsung bergerak jualan, tapi tidak memperdalam ilmu fikihnya. Maka ilmu fikih muamalah itu lahir setelah fatun, setelah kejayaan, tapi ilmu tentang sedekah itu sebelum fatun. Maka baiknya teman-teman juga ngaji dulu ilmu tentang sedekah seperti apa, maka setelah itu baru lanjut, baru ke fikih muamalahnya. Fikih muamalah itu halal haramnya jualan seperti apa. Jadi satu kesatuan, jangan kita fokus pada satu ikhtiar, tapi kita harus fokus pada dua ikhtiar tadi. Yang pertama, ikhtiar teknisnya dijalankan, tapi ngajinya jangan berhenti. Karena terus-terus ngaji, maka itu akan menambahkan ilmu terus, tambah kita tahu paham bahwa agama ini ada aturan main, ada syariatnya, maka semua yang berkaitan dengan syariat itu pasti ada kebaikan. Kalau fikum silakan, bagi teman-teman ada yang mau bertanya, mudah-mudahan bisa dijawab satu pertanyaan atau dua pertanyaan mungkin. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Sebelum kita tutup, udah jam 6:30 ini. Gimana? Ada yang mau bertanya? Udah weh, jangan ada yang mau tanya. Bisa ada yang mau bertanya? Ada? Teh Erika, ada yang mau bertanya? Teh Re? Teh Karina, ini ada Teh Karina mau bertanya apa? Ada Teh Hilda, Kang Randi, semua ini. Ada yang mau ditanyakan kah ke Kang Ahmad? Kasih pertanyaannya yang susah ya. Boleh bertanya. Tuh ada yang bertanya tuh Teh Re tuh di chat tuh. Kang Ahmad ceritain dong sejarah atau makna nama Hufla apa? Apa ya? Hufla. Sebenarnya mah nggak ada maknanya sih, tapi lebih ke enak-enakan aja disebutinnya. Jadi seolah-olah kayak senang gitu. Jadi ketika anak dikasih sesuatu, misalkan dibelikan sesuatu kan senang. Nah, senang itu jadi teriak hufla gitu ya, yang tadi Kang Dani gitu. Meskipun itu nyambung ya. Hufla. Ini ada yang mau bertanya ini, Syekhuna Ustadz Hadi ini mau bertanya apa nih? Lupa lagi tadi keberayaan Syeri. Kumaha si Don? Gini Kang Ahmad, kan setiap proses memulai itu kadang kan bingung ya Kang Ahmad ya. Dulu Kang Dani pernah bilang kebuntuan akan menjadi ada solusi ya. Kebuntuan akan menjadi ada solusi. Nah, untuk pemula nih newbie untuk bisnis ini, apakah semua harus diraup, misalkan segala bisa ya, atau fokus saja dengan satu produk? Dan itu yang pertama. Yang kedua, networking untuk continue di sosmed ini gimana untuk ngeblas atau cara ngeblas sampai ngegolkan konsumen, gimana nih Kang Ahmad? Yang satu lagi ya Kang Ahmad ya. Ini apa-apa Kang Ahmad? Borong berbal bating tuh. Kan kudu ganjil di kudu loba. Atau mah di darat. Di darat. Sama private tuh ya. Dua aja Kang Ahmad, cina dua pilih. Ya, kasihan yang lain atuh. Siap. Oke, kemarin tuh penuh intimidasi, mau nanya deh kira. Kalau menurut saya sih lebih baik fokus dulu di satu produk, karena kita juga mainnya sih bagusnya di niche market gitu. Maksudnya niche marketnya niche yang kecil tapi secara pasar ada gitu. Misalkan saya bisnis kaos nih gitu, tapi bisnis kaos juga kan banyak kategorinya gitu. Saya bisnis kaos kategori anak, kategori edukasi gitu. Nah, di anak juga kan banyak kategori lainnya, tema lucu, tema apa gitu. Ya kenapa harus main di niche market yang ceruk dulu gitu? Karena biar
ada peminatnya gitu. Karena kalau biar cenderung juga gitu. Kan produk-produk yang ada di dunia juga cenderungnya ingat ke satu brand gitu. Misalkan ketika kita ingat sampo, ingat apa, kita ingat pecel lele, ingat siapa, ingat brand apalah gitu. Kita pasti cenderung gitu kan, cenderung ke satu produk. Nah, kita juga harus gali satu produk yang niche market dulu gitu. Jangan sampai produk kita terlalu general dan orang lain bingung mendeskripsikan produk kita gitu ya. Jadi mending main di niche market dulu. Kalau sosmed sih banyak hal sih sebetulnya, bisa main organik kan, bisa main iklan. Tapi kalau mau main organik ya Kang Hadi bermain di ranahnya gitu kan. Hadi di percetakan, nggak apa-apa share tentang dunia percetakan seperti apa, misalkan oh cara ngeprint seperti ini, cara nggak apa yang seperti itu tadi share sekarang mah gitu, biar toh nanti mah orang juga nggak akan bikin percetakan sendiri gitu. Pada akhirnya mah tetap Kang Hadi juga gitu. Karena orang mah cukup wah sama jadi mau nepika pindah lah gitu. Karena misalkan Kang Hadi share dapurna, share naon, gak masalah sih kalau menurut saya. Justru itu kan akan meningkatkan trust antara konsumen dan antara follower dan kita gitu. Jadi ada satu, Kang Hadi juga harus niche market gitu, maksudnya dalam artian kita juga harus cenderung ngebahas sesuatu konsisten gitu. Konsisten misalkan ngebahas itu terus, misalkan Kang Hadi kan di orang desain, orang percetakan gak apa ngebahas itu, misalnya teknik desain seperti ini, teknis ya banyak hal gitu kan di percetakannya. Itu terus yang dibahas supaya ketika orang scroll teh, jadi udah ngebahas percetakan mah Kang Hadi pisan lah gitu. Jadi orang teh ingat ke Kang Hadi gitu. Jadi udah identik gitu kan. Ustadz dia kan karena itunya dia kita ingat Ustadz Tauhid kan, cenderungnya ke Ustadz Agi misalnya, Ustadz Sedekah kan, Ustadz Yusuf Mansur, meskipun secara generalnya misalnya Ustadz Yusuf Mansur juga kan tidak selalu ngebahas sedekah unggul gitu, banyak hal yang dibahas gitu, Tauhid juga dibahas, tapi kan awalnya dia teh ngebahas itu gitu, kayak Kang Furkon gitu kan ngebahas tentang pernikahan gitu kan. Jadi ada sesuatu yang benar-benar jadi kekuatan kita gitu. Dan jujur saya belum sih, tapi kalau saya lihat di grup ini potensinya banyak pisan gitu juga. Kang Dani gitu, dan lain halnya udah punya keahlian, dan kenapa itu nggak di blog gitu secara ininya gitu, secara konten-kontennya gitu. Nah itu bisa menjadi kekuatan teman-teman gitu. Siap. Collab. Ahmad. Ini ada lagi. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Ini nih, Kang. Ahmad, Maaf, Ahmad. Ini ada yang tanya, maaf ini. Kang Ahmad. Dari Teh Karina. Kang kalau sedang stuck jualan, bisnisnya itu biasanya ngapain, Kang? Yang tadi sih lebih ke ikhtiar langitnya. Kalau menurut saya masih jadi main-main silaturahmi ke orang-orang tadi gitu. Karena orang-orang yang tadi mungkin udah melewati hal-hal yang kita belum tahu gitu. Misalkan kita main ke siapa lah gitu. Bisa jadi solusi kita ada di orang lain gitu. Ya banyak yang tadi jadi marketing langitnya banyak di ya kersak mah ngaji nawan lah gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan lah gitu. Tapi yang paling penting itu sih silaturahmi gitu. Jadi masalah-masalah gitu biasanya ada di kepala orang lain gitu. Ya, mangga Teh Hari. Assalamualaikum ya. Kak Ahmad, kan saya mau nanya kan kalau bisnis itu kan ada satu produk gitu ya. Terus kita tuh kan reseller gitu ya. Nah, profit buat reseller teh kira-kira berapa persen ya rata-rata ya? Ngasih buat reseller teh dari harga produk yang kita produsen gitu. Biasanya gitu rata-rata ngambil berapa persen gitu diambilnya? Nggak ada ini sih Teh. Kalau menurut saya mah nggak ada patokan yang benar-benar baku ya. Tapi biasanya gimana produksinya sih? Kalau di fashion biasanya mainnya di persentase gitu. Misalkan dari 5-40%. Tapi ada juga kayak Teh Rika kemarin kalau di industri makanan biasanya mainnya di potongan harga, misalkan. Jadi berjenjang, misalkan tiap dari distributor ke reseller teh perbedaannya misalkan 5.000 sampai 10.000 gitu. Tapi nggak cocok misalkan kalau diterapin di fashion. Misalkan, kalau di fashion mah cocoknya misalkan di
di diskon atau persentase harga gitu. Jadi gimana industrinya kita? Oh, gimana industrinya? Terus jadi Kang Ahmad, kalau misalnya kita mau iklanin yang apa sih Facebook AdSense kayak gitu teh, itu tuh kayaknya mahal nggak biayanya, Kang? Yang pernah apa punya pengalaman gitu yang buat apa iklanin di marketplace yang berbayar? Soalnya saya belum pernah. Itu kira-kira mahal nggak, Kang? Kalau harganya relatif, cuman kalau di Facebook sebetulnya bisa dimulai dari $1 gitu. $1 per, ya berarti sekitar 15 ribuan bisa di 15.000 teh per gimana itu? Soalnya saya belum pernah gimana. 15.000 teh dihitungnya gimana? 15 ribu teh ya bisa per hari, bisa nanti kan ada hitung-hitungannya, misalkan dari 15 ribu teh menjangkau berapa orang misalkan. Kalau ditaikin bisa menjangkau berapa orang, daripada jauh-jauh dulu ngiklan, mending cari dulu produknya yang maksudnya secara konten, produk dan lain-lainnya dibenerin dulu gitu. Karena kalau iklan mah hanya teknikal sih, nanti yang paling menentukan mah sebetulnya dari segi produknya gitu. Karena kalau dari segi produk dan lain-lainnya belum beres, ya biasanya boncos gitu teh. Gitu ya. Ini kalau misalnya produk mah insya Allah ada gitu ya misalnya teh. Cuma dari pengalaman gini belum pernah apa sih yang beli teh di online gitu, kebanyakan di offline. Belum ini gitu, belum ininya gitu. Berarti kalau ini ya nyobain gitu ya. Kayak yang tadi aja sih teh, lebih kayak Teh Erika aja, jadi ngebangun reseller, ngebangun pertemanan, jadi mainnya organikan gitu, jadi khas inilah gitu, jadi main di copywriting, main di katanya yang ngeboost, yang ngemotivasi gitu, jadi lebih irit budget gitu daripada belum apa-apa udah ngiklan gitu, jadi ngemanfaatin itu dulu ya. Kalau udah ada produk kan enak sebetulnya, jadi tinggal ngajakin teman-teman di lingkaran terdekat dulu gitu, baru nanti ketika di lingkaran terdekat belum mencukupi nih, nah baru bisa di FB, di TikToknya mulai ngonten lah gitu. Jadi ketika kita ngonten terus kita identik dengan suatu konten tertentu, nanti orang-orang juga kan bakal mulai ngikuti itu gitu, mulai follow gitu. Nah itu sih yang paling susah mah nyari itunya gitu, nyari kita mau main di apa sih kontennya gitu. Jadi biar cenderung gitu orang teh gitu. Masya Allah, tabarakallah. Siap, barangkali dicukupkan saja Pak Dokter ya, karena kita mau aktivitas lagi yang lain ya. Izin untuk materi ini apakah boleh di-share atau gimana, Kang Ahmad? Barakallah, nanti di-share materinya buat teman-teman semua. Insya Allah nanti hari Sabtu informasi kita akan lanjut lagi materinya Ustadz Failian di Tazkiyatun Nafs. Sekedar informasi, alhamdulillah kita sekarang ikhtiar bekerja sama atau bersinergi dengan gerakan infak beras dari Munzalan bersama Bang Ivan yang ada di Bandung, karena beliau punya database 1000 pondok pesantren yang didistribusikan berasnya. Nah, kita insya Allah setiap 1 pekan sekali kita akan ikhtiar berdoa bareng, sambil makan bareng, silaturahim bareng, sambil berbagi beras, itu di beberapa pondok pesantren di pelosok. Dan doakan buat teman-teman semua, ikhtiar kita berbagi burgernya yang wakaf bisnisnya ini akan kita ikhtiarkan, sambil kita juga akan kondisikan di tanggal 16 Agustus ini kita ada program acara dengan gerakan infak beras perdana di daerah Subang, kalau nggak salah kemarin Bang Ivan bilang. Kita akan berbagi bersama 150 orang lebih, kurang lebih ya, santri dan para pengurus. Kita akan mengadakan upacara bendera di gunung, kalau nggak salah tadi kemarin kita bilang sama anak-anak santri. Bagi teman-teman yang mau ikutan orangnya, mau ikutan sedekahnya atau apapun itu bentuknya, mangga dipersilakan nanti dikontak ke bagian masing-masing. Sekali lagi, tidak ada kebangkitan tanpa berjamaah ya. Alaikum bil jamaah sekali lagi, dan sinergi adalah kekuatan, sinergi adalah energi. Buat teman-teman semua yang sedang ikhtiar, Allah kasih sempurna ya. Insya Allah nanti dibikinin flare-nya Teh Erika, tapi kita sih sebetulnya kemarin sama Bang Ivan ini karena nggak mau viral, takutnya nanti ada PPKM ya, ada Satpol PP ikutan hariwang. Jadi lebih ke ini aja intern ya.
Nah, ini sekarang kita foto dulu, buka videonya masing-masing buat dokumentasi. Kita angkat 30 jusnya menjadi jihad kita untuk para santri penghafal Qur'annya. Pak Dokter dipoto ya, siap? Lah, sudah. Ini ada 2 slide. Oh, baru tahu. Sudah dipoto Pak Dokter? Ini bisa lihat itu teh. Ini ada 2 slide ini. Sebentar, slide pertama dulu ya. Coba dibuka ya. Jadi kelihatan mukanya coba. Muda Ustadz Felian muda luar biasa Beri Kuni. Siap ya. 3, Ya. 1. Kuning. Bentar. Sudah Pak Dokter? Tinggal slide 2-nya belum. Slide 2 sekarang. Siap, sudah. Bentar. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Yes, barakallahu fikum semua teman-teman. Selamat beraktivitas ya semuanya. Doa terbaik, sekali lagi doa terbaik, sehat selalu, semangat bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Erika ada nomornya? Aduh, Ada nomornya nggak Teh? ada teh. Ini nanti ya. Kang Dani. Oh iya, nanti aku minta ya. Ada uang denger ya. Gawat, bakal Tadi- keren teh hari. Kita bikin brand pocongku. Ya, YouTube. barakallah. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ada nomor sepatunya. Nomor rekening, Baba. Nomor rekening aku mau share. Mereknya pocongku ya. Yang butuh nomor rekening nggak? Saya share. Akan Uangnya. kukirim yang centang 2, bukan Nike, jadi ini keke namanya. Gile. Baba. Siap semua ya. Assalamualaikum. Salam. Salam.